Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bahkan Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tafsir nomor 700. Orang-orang Yahudi dengan gembira mengumandangkan telah membunuh Nabi Isa alaihissalam di atas tiang salib, dan dengan telah membuktikan bahwa pengakuannya sebagai Nabi Allah tidak benar. Ayat ini bersama ayat sebelumnya mengandung bantahan yang keras atas tuduhan mereka itu dan membersihkannya dari noda yang didesas-desuskan. Kemudian mengemukakan keluhuran derajat rohaninya dan kenyataan bahwa ia telah mendapat kehormatan di hadirat Allah. Dalam ayat ini sama sekali tidak disebutkan mengenai kenaikan beliau ke langit dengan badan jasmani. Ayat ini hanya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke haribaannya sendiri. Hal demikian menunjukkan dengan jelas suatu kenaikan rohani, sebab tidak ada tempat kediaman tertentu yang dapat ditunjukkan bagi wujud Tuhan. Catatan kaki di ayat 159. Ayat ini menolak pernyataan sebagian ulama bahwa Rafa adalah kenaikan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Ayat ini dengan jelas menerangkan maksud barrafa'ahu Allahu ilaih, atau Allah telah mengangkat ia kepadanya. Timbul pertanyaan, yaitu tempat mana yang kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ke arah mana Al-Masih alaihi salam telah diangkat? Yang sebenarnya adalah di mana Al-Masih alaihi salam berada, di sana juga Tuhan berada. Maka maksud daripada perkataan rafa'a adalah ketinggian derajat. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab melainkan akan tetap mempercayai peristiwa itu sebelum ajalnya. Dan pada hari kiamat ia, Nabi Isa, akan menjadi saksi terhadap mereka. Tafsir nomor 701. Kata gantinya
dalam perkataan sebelum ajalnya, menggantikan kata benda tidak ada seorang pun. Tiap orang di antara ahli kitab sebelum kematiannya sendiri. Arti ini ditunjang oleh qiraah atau bacaan. Kedua mautihi, yaitu mautihim atau kematian mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubay, orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka membunuh Nabi Isa alaihi salam di atas tiang salib. Karena dengan demikian mereka ingin membuktikan bahwa ia bukan seorang nabi yang benar. Orang Kristen percaya bahwa ia telah wafat di atas tiang salib, dan hal itu telah menyebabkan mereka menganut akidah penebusan dosa. Catatan kaki di ayat 160. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in min ahlil kitab, didapat dua maksud pembahasan. Satu adalah di antara ahli kitab tidak ada satu orang pun yang sebelum kematiannya tidak beriman kepada beliau alaihi salam. Yang kedua adalah di antara ahli kitab tidak ada satu kelompok yang sebelum kematian Al-Masih alaihi salam tidak beriman kepada beliau alaihi salam, dan inilah yang benar. Kalau diartikan dengan yang pertama, yakni sebelum kematiannya, anggaplah maksud kematian di sini tertuju kepada Al-Masih alaihi salam. Maka ini hanyalah satu pernyataan kosong. Nyatanya ratusan ribu orang Yahudi telah mati sebelum mereka beriman kepada Al-Masih alaihi salam di masa hidup beliau alaihi salam. Arti kedua adalah bahwa setelah beliau mendatangi suku-suku Bani Israel yang telah hilang, barulah beliau wafat, ketika dari setiap suku tersebut sedikit demi sedikit mulai menerima kebenaran beliau, dan peristiwa ini terjadi di Kashmir. Fabizulmim minalladzina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Disebabkan keaniayaan orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka barang-barang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan juga karena mereka menghalangi banyak orang dari jalan Allah. Tafsir nomor 702. Ayat itu tidak mengisyaratkan kepada sesuatu barang material yang terlarang bagi orang-orang Yahudi setelah sebelumnya diizinkan. Sebab tidak ada nabi pembawa syariat yang diutus di tengah-tengah mereka setelah Nabi Musa alaihi salam yang melarang mereka memakan barang-barang yang telah diizinkan kepada mereka oleh Taurat. Ayat itu mengisyaratkan kepada rahmat kerohanian yang telah terlepas dari mereka. Juga Nabi Isa alaihi salam mengisyaratkan kepada nikmat kerohanian yang telah hilang dari orang-orang Yahudi. Itulah ketika ia berkata, aku datang untuk menghalalkan bagimu sebagian dari yang telah diharamkan atasmu. Keterangan surah ketiga ayat 51, yakni aku datang untuk mengembalikan kepadamu beberapa nikmat dari Tuhan yang telah dimahrumkan atau terlepas dari kamu disebabkan oleh amal-amal buruk kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.